Kuman berkunjung ke rumah teman. Selamat malam teman Kuman. Nah, di malam yang cerah malam hari ini, aku kembali bermain lagi ke rumah salah satu temanku, teman satu desa, cuma beda RT. Terus masih ada alur kekeluargaan juga, nanti kita rembuk juga ya alur kekeluargaan kita. Nah, perkenalkan dulu temanku kali ini yaitu Mas Asep. Waduh, nama lengkapnya adalah Mas Asep Gunawan. Waduh. Kalau secara umur, kita sebenarnya dulu kecilnya nggak sepermainan ya? Nggak sepermainan. Dulu tuh sempat bukan main sih, tapi sempat nunut belajar bareng. Kalau inget Apa tuh? belajar bareng di rumah jenengan. Itu aku SD kayaknya. Mas Masa? Andi SMP. Apa? Waktu itu aku masih nginep di rumah Oh Bude. iya betul iya. Tapi cuma itu toh, nek permainan enggak. Iya, cuma Enggak. nek dolanan beda ada. Gitu. Nah, aku sama dia ini sebenarnya rada bingung juga karena secara umur dia lebih muda dari aku, tapi secara status keluargaan dia awune ya carane dhewe awune tidak istilah awune itu secara neng keluarga dia adalah omku karena bapak ibunya Asep ini adalah adiknya. Secara hierarki keluargaku, hierarki urutan itu hierarki ini adik mbahku, jadi adik mbahku. Nah, terus akhirnya lah aku bisa memanggil dia om harusnya secara cuma karena juga dikiku juga tuh pada akhirnya terus Nyukur koyo konco wae ya. secara umur ya aku manggilnya Mas. Ya. Nah, oke. Itu tadi hierarki keluarga kita. Jadi secara keluarga dia adalah omku. Tapi secara umur di bawah kamu berapa sih umur? Maksudnya apa jenis 9 berapa? 95. Oh, kacek 3 tahun. Aku 92. Nggak jauh-jauh banget. Nggak jauh-jauh banget. Tapi kita SD nih, anu ya? Oh, berarti sempat satu SD berarti? Sempat satu SD. Iya toh? Iya, tapi selisih 4 nih enggak 3. Soalnya aku kemajuan siji. Apa jenis? Lekas TK aku akselerasi pas TK. Jadi TK ini setahun toh? TK ini setahun toh. Jadi aku maju apa jenis sekolahnya maju setahun. Jadi iya angkatanku jadi angkatan sing cacah 91, 90 sing telat-telat tadi. Oh, berarti harusnya kita tuh satu SMP ya? Kan SMP nek nggak salah sama toh alumni sama. Tapi kayak aku nggak nemu ya. Iya, katanya aku nemoni. lulus kamu masuk SMP. Iya. Berarti sekitar selisih 3 ya. Iya, tiga lah. Pokoknya segitulah. Pokoknya kita kurang lebihnya selisih 3 atau 4 aku lupa pokoknya hitungannya. Nah, teman bermusik akhir-akhir ini teman bermusik walaupun agak jarang manggung ya. Kita mayoritas di gereja ya. Mayoritas kita tereksplor di gereja. Terus apa namanya? Oh, kita cerita ini dulu. Apa namanya? Kita dulu pernah menjadi pengurus pemuda di kampung, atau? Pernah. Waktu itu ketuanya aku, kamu jadi sekretaris. Ya, aku milih dia karena yo memang apa namanya? Dia punya kompetensi di situ dan dilalah dia mau, teman-teman. Jadi zaman itu tuh harusnya kalau nggak salah 2014. Iya kayaknya. Ya. Tuh 2014 sampai 3 tahun ya? 17 kita. 3 tahun 2014 sampai 17. Soalnya aku tunangan itu baru aku tunangan itu meh lereh itu. Meh apa jenis? Meh kita ganti pengurus itu. Gitu. Nah, waktu itu ya gimana suka dukane nek menurutmu menjadi pengurus pada waktu itu? Menurutku ini sih pengalaman yang tak ambil tuh bukan pengalaman jadi sekretaris ya jadi, tapi pengalaman bagaimana memimpin. Aku belajar karena di situ kita jadi orang di depan ya. Jadi orang di depan dan aku juga banyak belajar cara
memimpin dari Mas Andi seperti menghadapi situasi kayak gini tuh gimana? Orang-orang seperti ini gimana? Karena kita mau bahas apa? Nanti kita pikirkan nih sanggahannya kayak gini. Oh, berarti kita harus gini. Itu semacam ini aja. Kita dulu apa sih? Semacam strategi. Jadi bahkan kita skenario tapi seolah-olah tidak di skenario. Kita bisa membuat seperti itu. Gitu ya. Semua udah disiapkan ya. Iya. Meh dibahas ini, jawaban ini, sanggahan ini, jawaban ini. Iya, kita dulu mempersiapkan itu. Tapi dan waktu itu kita dari yang boleh dibilang kan waktu itu Mas Wahyu kan sebelum kita Mas Wahyu kan beliau sudah menikah terus akhirnya agak vakum ya, agak longgar, maksudnya nggak yang serapat itu kegiatannya. Kita mulai lagi dan kita waktu itu ya puji Tuhan dari nol banget ya, kayak dari nol, tapi ya bisa membawa, ya bukannya sombong tapi kita bisa sedikit membawa kemajuan lah. Kita punya gardu ya, walaupun bukan semata-mata murni prestasi kita, cuma kan tetap ada teman-teman kita yang waktu itu memang benar-benar lagi kangen-kangennya berkumpul. Kita punya, berarti kita hanya memanfaatkan momentum dan semangat mereka tuh. Bener. Mereka semangatnya waktu itu. Dan selama 3 tahun itu ya lumayan lah ya, inventarisnya banyak juga, ada panggung, bendera, kita bisa bikin panggung, kita bisa ya karena emang waktu itu baru semangatnya karena setelah longgar sekian tahun mungkin, terus rindu untuk kumpul-kumpul berkegiatan. Nah, ya kita kasarannya memanfaatkan semangatnya teman-teman ya. Dan ya berjalan banyak juga ya kegiatan, berjalan banyak juga. Kerja bakti hampir rutin ya? Bangun rutin gardu itu. Iya. Wah, lumayan itu. Perjuangan juga tapi ya menyenangkan lah, bisa menghasilkan seperti itu. Ya. Nah, terus dulu siapa sih kita pengurusnya? Dulu dulu pengurusnya sempat ada, bukan perombakan ya, tapi ada sedikit pergeseran ya. Oh iya, aku ketua dulu. Terus Mas Eko. Awal-awal dulu aku ketua duanya Mas Eko. Sekretaris satu. Oh, Eswati dulu. Eswati dulu, terus kamu. Aku sekretaris 2-nya, bendahara 1 Lisa, bendahara 2. Siapa bendahara 2 nih? Bendahara 2 siapa ya? Kok lali tuh? Joko. Nah, Joko. Bendahara 2-nya. Halo teman-temanku semua. Sekarang sudah bisa yang enggak jarang ketemu, terus semuanya sudah punya kegiatan masing-masing. Apalagi yang beberapa dari kita sudah ada yang berkeluarga juga. Endang-endang, Mbak. Wow, sepen. Ya, semuanya sudah punya kesibukan masing-masing. Nah, ya kapan-kapan mungkin suatu saat kita bisa ngadain kumpul-kumpul lagi. Terus habis itu yang mengundurkan diri adalah Mas Eko di ketua 2, karena memang ada keperluan keluarga yang mengharuskan dia nggak bisa stay lagi di Jogja, pindah keluar kota ya, di Bantul, di Junglangan. Dia pindah keluar kota. Terus akhirnya waktu itu yang berganti adalah ketua 2-nya geser. Oh iya. Halo Pak. Halo Pak. Wah, baru ada tamu guys. Kita stop dulu. Ada iklan desa kali. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Tadi saudaranya Asep datang. Saudara kita. Saudara? Iya betul. Saudara kita tadi datang. Ya begitulah dinamika hidup. Rata-rata di kampung itu kalau mau di jalur ke ono kafe ya. Hampir jadi, kayak ini saudaranya ini nyambung lagi, saudaranya ini nyambung lagi. Jadi satu kampung tuh mungkin kalau misalnya kita mau ngurut tenan yo iso hampir 80% bersaudara. Ya, betul. Ya, kebetulan Asep ini rumahnya beda RT sama aku. Tapi ya cukup terjangkau lah. Maksudnya tinggal aku melaku, nggak usah perlu pakai kendaraan.
Aslinya cuma lurus aja. Ya, betul. Segaris lurus sebenarnya. Nah, betul kalau misalnya ditarik lurus. Oke, lanjut lagi tadi masih tentang ngurusi pemuda. Ya, tadi waktu itu yang digantikan adalah akhirnya Mas Eko. Mas Eko karena ada keperluan maksudnya harus pergi ke tempat istrinya di mana? Tasikmalaya. Dan itu akhirnya yang perombakannya adalah Eswadi yang di sekretaris 1 naik ke ketua 2. Kamu naik ke sekretaris 1. Terus sekretaris 2-nya jadi Rini bukan tuh? Bukan. Rini enggak menjabat. Momon. Sekretaris 2-nya Momon. Oh iya, Momon. Oh iya, betul. Nah, itu hampir 1,5, jadi separuh ya, kurang lebih 1,5 tahun sama Mas Eko, 1,5 tahun dengan yang pergantian pengurus itu ya, kurang lebihnya lah. Aku yo lupa ingat pergeseran juga. Sih ya. Waktu itu kamu kelingan nggak apa jenenge momen pergantian dari kita ke pengurus selanjutnya. Dari kita ke pengurus selanjutnya. Itu pergantiannya itu di rumahnya Mas Andi. Di rumahku? Itu ada penyerahan piagam. Oh iya. Mas Andi. Betul. Ada piagam ketua. Mahanu apa jenis? Lime tugel. Busek tuku sapa kae. Keren ya. Aku enggak jongkok. Keren, aku dikasih piagam. Terus kita pas jadi pengurus kita sempat nanggap apa dangdut pernah. Dangdut itu sekali atau 2 kali ya? Sekali. Yang kedua udah bukan kita yang pengurus. Kita pas momen tahun baru nih nggak salah ya. Iya. Pergantian tahun. Terus dulu kita jalan sehat 17-an di aula. Ya, waktu itu lomba tumpeng juga, betul? Lombanya melibatkan dari anak-anak, ibu-ibu, dan semua warga. Ya, menyenangkan lah waktu itu. Dan menurutmu jadi orang di depan itu menyenangkan atau beban? Sebenarnya jadi orang di depan menyenangkannya ada, bebannya ada. Menyenangkannya lebih banyak nih. lebih menyenangkan jadi penonton. Iya. Jadi karena di depan itu bener yo lumrah. Maksudnya wis lumrahnya nek kamu di depan bener, tapi nek sekali ini salah. Itu enggak cuma dari anggota tapi juga dari hampir masyarakat juga ya. Tapi apa namanya? Karena kan kita organisasi nirlaba, maksudnya enggak benar-benar sosial loh, enggak yang mungkin kalau sebagai ketua pemuda itu dapat gaji mungkin akan diperebutkan atau benar. Sampai pada akhirnya untuk mencari kandidat berikutnya itu kadang sampai oper-operan kayak gitu. Ya begitulah sekali-kali menjadi di organisasi yang boleh dibilang ya sosial. Yang tujuannya ya untuk keperluan masyarakat, dan kita untuk sosial, membantu lah ibaratnya bangun desa istilahnya. Nah terus setelah kita jadi pengurus, kita seringnya juga adalah bermusik ya. Walaupun pada awalnya aku sebenarnya nggak expect kamu akan bermusik loh, karena awal-awal kan kamu sama Agung, sama siapa lagi awal-awal kamu sering ngeband dulu? Sama teman-teman SMP lah, teman-teman SMP. Malah teman-teman sekolah atau teman-teman desa juga? Temen kayak Wanto gitu. Itu berarti teman bukan satu desa tapi dia kan saudaranya di sini. Oh iya, main ke sini. Ya teman-teman sepermainan aja lah. Iya, teman-teman sepermainan. Jadi pernah ngeband itu. Aku waktu itu masih nggak expect juga dia sampai
ya akhirnya neng gereja juga ya kita sering. Awalnya emang neng gereja sih. Heeh. Paling sering. Neng gereja sering ketemu terus sering ngeband. Walaupun kita jarang manggung di panggung gitu. Hampir terakhir itu ya. Kita mau pentas di mana di Kaliurang. Oh iya di Kaliurang, tapi karena istriku lahiran. Berita gembira, tapi ya ya aku sebenarnya nggak enak juga sama mereka, tapi ya gimana? Tapi ada BKP ya. Oh. Padahal itu Hamin berapa? Kita belum latihan itu. Hamin itu, 2 nih. Hamin 2. Keren, Mas Dana. Sangar. Mahadana Dira. Wah, keren. Basis dia. Itu terakhir dan selebihnya itu kita cuma akustikan ya rata-rata ya. Akustikan, gitar. Oke, dia ini salah satu perkusi juga, dia main perkusi. Kenapa kamu ketika mendengar musik kok terpikir aku mau di ini enggak yang lain? Perkusi itu mungkin awalnya dari kecil itu istilahnya seneng kotean ya, kotean. Nah, mungkin dari situ kebangun ininya, insting bermusiknya. Tapi ya itu tadi di perkusi. Kalau di kayak selain perkusi kayak gitar gitu-gitu tuh aku tidak peka nada. Tidak peka nada. Jadi nek main ya bisa, cuma bisa based on tag. Gitu. Based on tag, dan misalnya pun harus tanpa tag, harus prepare-nya mungkin lebih 3-4 kali lebih gitu ya. Bener. Terus itu dulu tuh nek kok belajar gitar itu pun nggak sih reti-reti iso. Aku belajar gitar itu dari buku. Zaman dulu itu belum, waktu aku SMP apa ya itu belum YouTube, belum ini kan ya. Itu belajar dari buku isinya kotak terus garis-garis, titik-titik. Kamu bisa membaca itu? Bisa. Dari awal langsung bisa atau perlu itu, beberapa lama? Enggak. Jadi begitu baca itu langsung. Itu pun gitarnya minjem dulu. Iya. Minjem. Dulu belum semenjamur itu tuh gitar. Terus praktek, ada bukunya praktek titik-titik itu dari itu. Tapi memang awalnya dari kotean ya? Dari kotean. Pertama kali kamu megang drum langsung bisakah atau? Aku agak lupa. Atau tapi aku megang. Pas bayang sih gimana gitu? Bayang dulu kan kotean itu enggak cuma di meja, tapi dulu tuh pakai ember, kaleng gitu pas zaman kecil-kecil kan. Bikin drum-drum sok-sokan gitu tuh. Ada pernah. Terus pertama kali megang drum beneran itu dulu punyanya Mas Mas Wahyu. Di rumahnya? Di rumahnya waktu itu. Dia baru beli drum, di situ nyoba. Terus tertarik, akhirnya berselang waktu ketemu teman-teman itu, terus main-main ke studio ya, latihan sebisanya. Di mana studionya? Studionya itu dulu di Gadungan sini kayaknya. Dulu tuh ada PS-an, tapi ada studionya juga. Nggak begitu banyak orang yang tahu sih kayaknya. Jadi itu yang pemiliknya tuh punya rental PS. Terus akhirnya berkembang bikin studio juga. Terus di situ habis di situ dulu ke Kartini. Oh iya, Kartini mah studio yang rakyat, studio sejuta umat ya. Sejuta umat nek. Tapi memang apa namanya? Agak jauh ya dari tempat kita ya. Sama di ini mana? Yang dekat gedung dakwah itu. Crash. Tapi memang Crash waktu itu agak mahal lah ya. Mahal. Tapi ya dia drumnya pun custom itu enggak yang default toh. Default, terus ruangannya gede. Ruangannya gede ya, betul. Agak medun itu tuh ruangannya. Crash. Wah, situlah kurang lebih. Kamu masih merasakan euforia band-bandan ya? Karena sekarang euforia band-bandan tak pikir minim loh. Minim ya. Karena kan sekarang kegeser ke HP ya. Tapi aku dulu masa band-bandan itu lebih sering suka nonton. Jadi katanya suaramu terlalu lirih deh. Pelan ya? Nek mungkin aku udah ngecek di sana, cuma kita terlalu gitu. Nek zaman band-bandan itu aku dulu sama temen juga jarang manggung sih, cuma seneng ini aja, seneng latihan, seneng ya kumpul-kumpul bermusik.
Terus nek zaman itu senengnya nonton. Waktu itu tapi banyak Iya. festival-festival, Iya, banyak. masih semenjamur itu. Oh, masih semenjamur itu. Ya itu sih kalau masa-masaku. Iya. Kamu sering ngerasa nggak nek yang studio juk kentekan ide? Iya. ketika baru mau latihan itu udah ide banyak itu cuma nanti pas di dalam tuh aduh nggak ada apa-apa. Itu sering terjadi. Iya, itu sering terjadi ya kalau di- Sama ini urutan lagunya itu loh. Oh. Sering lupa tuh ya. Iya. Neng studio. itu PR besar. Tapi ketika sudah aku kan terus coba nulis membuat urutan itu. Oh iya. Kita iya, jalan iya. ke studio dah. Bener, Kita udah bener. jalan ke studio lagi. Terus akhirnya mengakustikan. Tapi ya aku sudah mulailah belajar untuk nulis urutan lagu, kembali ke ini. Itu aku sudah. Nah, begitu sudah nulis itu kok kita jarang ke studio. Jarang studio. Ya. Studio is. Tapi jarang ya sekarang anak-anak main studio. Iya, jarang banget. Atau sekarang banyaknya ini ya main kayak mungkin di rumah ada yang punya drum elektrik terus Iya. main gitar bass drum elektrik kayak itu jarang di studio terus. Jarang di studio. Tapi sekarang tuh kan banyak live music tuh kalau di tempat-tempat nongkrong. Oh iya, Makanan Dan itu cover. cover. Nah, Apalagi mereka- di YouTube. Nah, di YouTube banyak. Proyeksinya kan sekarang kan sering menjadi perdebatan kan ketika masalah haki kemarin itu kan Cover itu ya. Oh. Cover ini nanti penciptanya Cover. pemilik lagunya. cover tuh di kafe tapi di sisi lain juga buat YouTube gitu loh. Iya. Mungkin nek fokus ke YouTube tok nggak masalah, fokus ke kafe tok nggak masalah, tapi nek fokus ke dua-duanya itu katanya lah aku nggak semempelajari itu sih, cuma yang melakukan itu katanya sering kalau boleh dibilang aku juga nggak tahu benernya, cuma kalau boleh dibilang menyalahi aturan karena ada izinnya itu hanya untuk live, izinnya itu hanya untuk cover, tapi aku juga belum mempelajari lebih detail. Nah, musik kita apa sing paling ya? Sing menurutmu paling menarik musik kita? Dari musik kita atau selera musik? Yang kita jalani, sing paling tak kelingan. Sing bersama aku lho mate sing paling menarik itu waktu itu ada beberapa kita main instrumennya ada gamelan itu Ya, dulu pernah. menarik itu dulu di di sanggarnya Mas Cengit Chris, ya. Mas Cengit itu asik gitu itu pertama nggak sih kita nyoba? Enggak. Gamelan kita udah pernah nyoba sebelumnya di gereja. oh iya yang di gereja, Yang di gereja. itu malah Jauh ini lebih aransemennya ini terus baru dilanjutkan ke situ, terus kita ngiringi lagi teater. bener-bener Kita sering ngiringi teater sama Mas Cengit. Kemarin aku juga habis ke tempatnya Mas Cengit. Kita ngobrolin banyak tentang juga. teater. Terus nek musik sendiri kamu sebenarnya apa ininya? Apa selera namanya? musiknya? Kalau dari selera musik itu hampir semua genre Masuk. Cuma cuma paling spesifiknya kebanyakan yang tak dengarkan itu musik-musik indie. Indie ya. Indinya lebih yang ke Hard lebih yang ke hard, terutama metal. Terus banyak itu karena faktor ketukan drum yang cepat atau karena apa kamu awalnya dulu itu aku SMP itu belum begitu mengenal musik metal. Mengenal musik metal itu SMA. SMA karena faktor teman-teman kan banyak. Iya. Dan akhirnya enak juga ternyata. Enak. Ini bagus. Gini. SMA metal. Banyak metal, indie. Keren. Kita stop sebentar lagi teman-teman. Masa nggak ada yang mau sih? Ya, iklan kedua sudah selesai. Ya beginilah rumah saya. Gak apa-apa.
memang Banyak yang yo datang pergi. wong dolan yo wis ngene iki. Wong dolan direkam. Nah, itu tadi. Jadi ada wong dolan diane sih aja. Sampai ke musik tadi. Musik metal. Metal tuh dari SMA karena lingkungan dan metal-metal yang indie. Kamu juga. SMK mana? SMK 1 Bantul. SMK 1 Bantul. Oh, iya. Bantul nih Bantul. M kudu N. Kudu M ora iso ora M. SMK 1 Bantul metal. Aku Metal. rada anu ya, sorry ya rada apa jenenge? Karena kan menurutku di sana mayoritas ini enggak Cewek sih? ya? Cewek enggak sih? Iya, emang mayoritas. Aku belum pernah ke sana juga sih. Mayoritas cewek tapi banyak juga cewek yang suka musik-musik seperti itu. Oh. Pada zaman itu tuh ini loh. Baru marak-maraknya musik-musik kayak Ini, emo. Screamo. Oh, Screamo. Screamo itu Yang ketika Viera adalah pujaan hati. Viera zamannya Viera, Killing Me Inside, Killing Me Inside. terus Baby Gaskin, itu baru End naik-naik. of Julia. End of Julia, iya. Terus musik yang nggak metal band ya ada Captain Jack, Festivalis itu. Ya. Terus dari situ setelah lulus, bukan setelah lulus, tapi setelah ketemu Mas Andi itu juga dapat influence musik yang lain. Yang pertama itu nek nggak salah yang direkomendasikan waktu itu tuh Bara Suara. Bara Suara, Nah, iya. setelah itu baru suka musik-musik kayak gitu. Iya. Bara Suara, terus habis dari musik yang metal-metalan, terus jadi ke kayak Bara Suara, Bara terus Suara itu apa sebenarnya? Anu ya? apa ya alirannya? Mbak ya tadi. Cuma Ya. unik aja. Unik. Oh, aku dulu pertama kali disuruh denger satu lagu itu apa ya? Iya, nek enggak yang atau enggak yang seperti kamu. Itu kan itu pertama itu susah juga ini nih. Nganggep Nggak isi listening, nggak isi listening. Jadi tuh kan dinamikanya Iya, iya. anu ya? betul. nggak flat gitu, tiba-tiba berubah jadi gini. Wah, kok gini ya? Tapi ternyata lama-lama asik juga. Akhirnya mendengarkan satu album, wah asik juga. Terus mengikuti juga. Terus waktu itu aku Album kedua. menyarankan Tasyura. Terus mendengarkan juga apa? Rubah di Selatan. Nah itu kadang kita ambil beberapa ini mereka iya, ya. sering nyomot Cara bermusik mereka. Iya. Cara apa ya? Ide-ide lah ya. Ide-ide. Cuma mungkin ya dengan pattern yang beda, cuma ini ya dari sana. Kita jadikan inspirasi lah istilahnya untuk betul. kita bermusik. Enak Syarikat khususnya- Idul Remaja kamu udah belum? Belum. Nah itu yang belum tak dengarkan Iya. karena ya boh. Syarikat Idul Remaja itu aku disarankan oleh si Agung. Tak pikir dia lebih paham karena dia lebih menyarankan toh. Lah kok tak tanya dia, lah kok ngerti musik sing kira sing ndi to iki. Tak pikir tuh kan kowe nek takon aku mesti aku nyaranke kowe mesti aku wis beberapa kali lebih ngulik toh. Bener. Lah dia ternyata belum. Dia tuh menyarankan aku dengerin lagu itu, malah dia belum dengerin. Tapi pada akhirnya aku suka juga Syarikat Idul Remaja, keren. Aku jadi karena aku tahu selera aku saja, aku belum lama loh. Ketika aku usia-usia 24, 25 itu aku baru sadar, walah aku jebul neng kene. Karena dulu ketika aku bermusik itu Jepang jajal, Jepang reggae. Reggae jajal, Jepang jajal, Ska-skanan gitu ya. ska jajal. Pada akhirnya yang 24 ya aku lagi usia 24 tahun, 25 tahun aku sadar, oh alah aku jebul lebih mengarah ke folk. Jadi sing musiknya cenderung dinamis sing statis ning ding 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 ding. Ternyata folk terus anu keren. Sama sekarang yang baru booming itu Sugi Burnian. Sugi Burnian dengerin dulu. Itu sebenarnya udah lama sih lagu-lagunya. Cuma akhir-akhir ini baru booming aja. Aku belum dengar. Tapi udah mendengarkan lumayan banyak. Enak Asik juga. Iya. Asik. Nanti aku coba Itu dengerin juga. 2 gitar sama 1 vokal. Oh, Sugi Komposisinya. Burnian. Oh, iya. Sugi Burnian. Oke. Itu Nanti aku coba dengerin. Kan suka sih kayak ono unsur-unsur etniknya kan. Iya, betul. Ya itu nggak etnik banget sih, cuma ya ada lah. Ada lah. Iya. Nggak
kayak yang musik-musik mainstream banget gitu. Keren. Sama kamu dengerin satu lagu lagi, misalnya pas lo dengerin judulnya Pagi Tadi, Lagunya aku lah judul pokoknya bandnya itu namanya Pagi Tadi. Dia bandnya Pagi Tadi. Oh. Itu asik juga lagu-lagunya, asik juga. Aku lupa itu judul lagu apa bandnya kayak Pagi Tadi, itu keren juga, nanti tak dengerin pas lo. Asik untuk membuat suasana. Itu komposisinya kayak cuma akustik gitu, akustik. Dua orang, tiga orang. Oh, 2 orang. Kadang 3 orang. Tapi kalau nggak salah personel utamanya 2 orang, tapi ada 1 session playernya. Gitar, 1 gitar sama apa ya, alat musik suling tapi bentuknya kayak 3 gitu loh. Keren, asik di rumah. Oke. Pagi Tadi. Cari nanti. Senyawa, aku dengerin pertama judulnya lagunya Senyawa. Pagi Tadi judulnya Senyawa. Itu band lama sebenarnya. Nggak tahu band lama atau band baru, aku kayaknya sih udah agak lama. Dengernya di YouTube. dong. Iya. Cari nanti di Nanti. YouTube. Oke, setelah musik kita juga pernah ketemu di dunia yang namanya pementasan. Musik ya pentas juga ya. Aku kemarin habis itu rembukan masalah pementasan musik. Ketoprak lebih tepatnya. Ketoprak. Seni peran. Kamu di seni peran intu juga atau hanya ini? Maksudnya intu tuh bener-bener atau pengen-penginan atau apa namanya? Sebenarnya tuh pengen-penginan. Awalnya dulu itu karena ada teater di gereja juga. Awalnya semua kayak sekolah gereja deh. Dari teater Paskah dulu itu kalau nggak salah. Oh, nah, dari situ kan aku musik ya nih kono ya. Dengan musik aku berperan di situ. Jadi pemain. Oh iya. Jadi pemain. Nah, itu kan yang ini kan jadi cengit juga. Yang ngelatih kita. Nah, dari situ ada ketertarikan juga sih ke dunia peran teater. Nah, terus di tempat kita yang anunya ketoprak. Nah, itu susahnya di bahasa Jawa. Ya, itu memang agak PR, cuma orang Jawa tapi emang nek bahasa Jawanya basa kromo itu susah juga ngapalnya. Nggak terbiasa mungkin. Iya, nggak terbiasa. Aku sekarang sudah di level ini. Kita kan pentas, kita kan sering pentas. Aku sekarang udah di level lebih baik di belakang karena aku nggak merasa ada potensi di depan. Rumah saku aku merasa nggak ada potensi di depan, kok potensiku lebih di belakang, kayak artistik. Itu memang menurut gue sih. Aku juga ini sih di peran kayaknya juga gitu juga, nggak seintu kayak musik. Oh. Beda. Jadi nek musik kayak saya pengen di depan ya. Nah, kadang saya pengen di depan. Musik enggak. Sorry, melompat lagi. Musik akan menjadi goalsmu bukan? Misalnya suatu saat goals musikmu apa? Nggak ada. Goals musik itu sebenarnya nggak ada. Cuma pernah punya angan-angan jadi pemusik gereja. Pernah ada. Tapi nek untuk goals musisi enggak. Cuman karena di gereja kita enggak yang apa namanya? Harus membutuhkan pemusik yang banyak dan cenderung minimalis ya. Jadi ya mungkin di event yang lain ya. Insidental ya, enggak yang insidental. Enggak yang bisa tiap hari ya. Di gereja kita mungkin insidental. Tapi untuk itu pun sekarang kalau ngomongin musik di gereja itu aku udah mulai ini agak geser dikit biar bibit-bibit yang baru itu muncul gitu lah. Aku juga nggak mau nek setiap ono acara ada pementasan aku atau apa itu aku lagi nanti yang ini nggak terekspos yang mereka junior jadi nggak berani tampil. Ya. Akhirnya jadi kayak mengurangin aja biar sekalian mendorong mereka lah. Ayo. Ya. Saatnya kalian. Betul. Berarti nek ketoprak sekarang misalnya ada tawaran berarti sifatnya hanya ini aja ya. Apa? Membantu. Ya. Misalkan
dibutuhkan banget, yo oke ikut. Tapi nek nggak dibutuhkan banget ya nggak. Iya. Karena kalau nggak salah sih tahun depan, semoga ya kalau nggak ada tahun depan kita rencanakan ada. Cuma nggak tahu nantilah. Ini juga aku masih nulis terus. Apa namanya? Aku dulu sebenarnya cita-citaku kan boleh dibilang ketoprak itu waktu itu aku jadi yang agak menggiatkan ya. Waktu itu aku yang agak menggiatkan ya. Sebenarnya tujuan utamaku bukan hal yang aku pengen memajukan budaya. Mungkin itu ada juga. Cuma dulu tuh aku pengen make up sing aneh-aneh terus selfie. Wah, itu kan menyenangkan untuk, ya. Untuk apalagi untuk anak muda dengan make up ala-ala ketoprak itu. Itu sesuatu hal yang menurutku menyenangkan. Mereka akan dandan terus jadi ratu, jadi apa terus mereka selfie, muntir-muntir. Terus mereka selfie. Itu aku waktu segiat itu karena hanya itu. Tapi kemudian ya aku nyemplung dan akhirnya aku ketertarikanku pada akhirnya sekarang neng directing sama nulis ya. Nulis. Udah berapa kali nulis skenario ini? Beberapa kali lah ya? Ya, beberapa kali nulis. Ya, itu ketoprak. Berarti kamu ya boleh dibilang belum into banget ya. Cuma seneng ketika sebenarnya gini. Senengnya tuh ini ngumpul-ngumpul sama temen latihan itu loh. Itu menyenangkan itu. Itu menyenangkan kumpul-kumpul. Berarti untuk ya pada awalnya memang arah itu sih, cuma seneng ngumpul, seneng latihan, guyon-guyon gitu. Ya, nanti sambil jalan lah. Karena kan sebenarnya dulu pas pandemi itu kita juga ada rencana tuh. Udah ada skenario juga. Sudah sempat latihan beberapa kali. Pandemi gagal. Kok skenario ku isi. Isi tak simpen kan. Ya dan di skenario itu aku menggunakan titelku hanya di skenario-skenarioku. Jadi aku menuliskan, tapi itu emang kayak ini ya, kayak apa? Ketoprak banget loh. Di ketoprak kan harus nama lengkap, titel gitu ya, disebutkan. Ya, aku berreferensi dari itu karena ketoprak alas masih gitu. DRS sopo. Keren. Ya. Tapi nggak jadi pentas. Belum jadi pentas. Pandemi. Itu sebenarnya diproyeksikan buat apa tuh? Yang aja dapat dana is waktu itu. Oh, berarti buat sanggar ya? Iya, pentas sanggar dana is. Ya. Ketoprak musik. Ya, boleh dibilang sering ketemunya di kesenian lah. Iya, sering ketemu di kesenian terus sama di desa. Maksudnya acara-acara desa gitu. Kegiatan pemuda atau kegiatan-kegiatan desa. Ya. Kesibukan sekarang? Sekarang bekerja, pulang kerja pulang. Dia bekerja di salah satu perusahaan dealer dan bengkel mobil Honda. Kamu ngurus siapa? Aku ngurusi asuransi. Klaim asuransi, bukan ngurusi asuransi. Lebih ke klaimnya. Nek kayak orang daftar gitu bukan. Lebih ke ngurusi klaimnya. Pengajuan. Kalau ada yang ngeklaim asuransi, kamu sih. Jadi kalau yang nerima bukan saya sebenarnya. Ada bagian yang menerima, service advisor. Kamu yang memproses. Memproses, mengajukan sebenarnya, Kan ada lewat sistem. Itu nanti terus terbit SPK baru pekerjaan. Nggak nyanda sih aku cuma. Sebenarnya simpel sih, cuma ya emang alurnya. Iya. Tuh. Ketika seorang di sana nanti sambil belajar bisa gitu. Gampang. Asuransi sih. Oh ya, dia seorang sarjana pendidikan matematika. Dulu kuliah di mana? Kuliah di UPY. UPY itu PGRI. PGRI yang sering tanya UPY mana? PGRI. Sono Sewu. Ya. PGRI, matematika. Keren. Ini sebenarnya dulu matematika itu bukan karena merasa pintar matematika, enggak sih. Kenapa? Aku tuh merasa lemah di menghafal materi yang panjang. Jadi kalau isinya itu
materi deskripsi panjang gitu, susah aku ngapal. Lah bukannya matematika juga rumusnya panjang-panjang? Panjang-panjang sih enggak ya, menurutku cuma nek matematika itu enggak cuma sih, matematika itu kayak lebih ke poin-poin gitu loh. Oh, nek tas gitu ya. Nek kayak misalkan manajemen dan lain-lain kan banyak Bahasa-bahasa bertele-tele. banyak materi apa ya istilahnya ya, penjelasan dan lain-lain. Atau kalau nek kayak pelajaran PKN menghafal tanggal, wah itu susah loh. Tanggal tahun misalkan kejadian ini terjadi pada tanggal bla bla bla. Dan itu kan kayak kalau PKN kan materinya banyak juga penjabaran. Nah, sejarah itu ya. Sejarah juga termasuk, itu agak merasa lemah aku di situ. Akhirnya memilih matematika. Ya. Matematika. Awalnya juga semester awal yo berat juga sih, secara dulu di SMK. Di SMK itu Ya apa SMK-nya? Di kategori manajemen itu kan IPS berarti ya. Banyak yang nggak dipelajari kayak trigonometri. Oh, iya, matematikanya IPS kan segitu ya. Matematikanya IPS segitu. Emang di semester awal agak PR juga sih. Cuma setelah lanjut semester 2, semester 3 ya udah mulai mengikuti dan ya go with the flow. Kamu on the track? On the track ya? 4 tahun lulus? 4 tahun lulus. Sebenarnya nek kepleset sidik ya 9 semester sih. Jadi aku skripsinya itu mepet. Pendadarannya mepet. Pendaftarannya itu udah hampir. Pendadaran atau pendaftaran? Pendadarannya cuma paling selang berapa seminggu atau berapa ini lah. Itu tuh nek waktu itu aku bimbingan belum ACC. Nah, aku masuk ke semester aku juga hampir gitu. Tapi untungnya pas bimbingan itu udah ACC, akhirnya nggak jadi bayar SKS semester 9. Aku cuma tanda tangan apa ya? Poin dosen keberapa gitu. Aku dulu tuh modal yakin, wah ini bimbingan nih ACC ujian bener ACC, wah selamat 4 tahun ya, daripada menjalani semester 9 cuma buat skripsi ya nanggung banget ya, iman biayanya iman biayanya ya. Matematika wah itu hampir ya, kenapa kok matematika ya sering menjadi momok bagi sebagian. Sebenarnya sugesti nek menurutku. Iya. Karena sudah takut di awal, tau kadang kita udah takut di awal itu jadi membentuk apa ya? Iya, pemikiran. Wah, aku raiso jadi raiso tenan. Sebenarnya tapi nek aku lebih ke matematika itu kayak teka-teki ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini berarti harus pakai aturan ini, harus ini dulu yang dicari, baru ini gitu loh, kayak semacam teka-teki dan jawabannya itu pasti itu, dan untuk mendapatkan jawaban itu bisa dikonfirmasi dengan cara lain juga. Gitu. Jadi sebenarnya asik sih. Cuma yo nek dibilang angel juga. Aku juga enggak semudah itu. Tapi nek untuk pelajaran sekolah ya oke sih. Sebatas untuk mengajari di sekolah gitu. Mengajari di sekolah. Oke. Baca materi, oh ya kayak gini gitu. Dulu pas kuliah itu berapa puluh persen hitungannya? Maksudnya apanya? Yang banyak hitung-hitungannya itu berapa puluh persen? Ya. Karena kan ilmu pendidikan kan ada yang RPP dan lain-lain ya. Itu instrumen-instrumen itu kan dipelajarkan juga. Nah, itu ilmu menghitungnya berapa persen yang kamu dapat di kuliah itu? Menghitung itu ya hampir 85%, sisanya kayak yang wajib itu kayak bahasa Indonesia, PKN, terus agama itu wajib, terus yang pendidikan itu kayak kurikulum dan lain-lain. Itu sisanya itu ya semua hitungan dan itu kayak kayak per mata kuliah itu kayak per materi. Jadi mata kuliah aljabar sendiri ada, kayak geometri sendiri ada. Dan itu didalami sampai pembuktian rumus, kok rumusnya bisa kayak gini tuh dari bisa mana terciptanya rumus itu gitu ya. Dan menurutku lebih sering ngotak-atik huruf daripada angka. Oh iya. Iya nggak sih? AX gitu ya. Misal
misalkan R adalah bilangan real, bla 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 bla. Nah, isinya itu lebih ke A per B dan bla 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 gitu. Angka-angkanya nggak kayak yang 1000 bagi berapa ya? Enggak. Misal nemu angka pun angkanya sebenarnya kecil-kecil. Angkanya kecil-kecil sebenarnya. Cuma angka dan huruf ya, bukan angka tok. Kamu ini enggak? Kamu berkeinginan mengubah stigma matematika enggak? Pengen sebenarnya tuh, karena sebenarnya matematika itu tidak semenyeramkan itu juga gitu loh. Itu. Karena kan pandangannya masih semenyeramkan itu sampai saat ini toh matematika lagi. Tuh nek dulu sebenarnya misalkan aku bisa apa ya istilahnya bikin kayak media pembelajaran berbasis multimedia itu pengen sebenarnya bikin kayak semacam apa ya, jadi nggak cuma yang nulis di papan tulis ini tapi pakai animasi dan lain-lain. Pikiran kayak gitu, cuma mungkin kemampuanku belum sampai situ ya bikin animasi dan lain-lain, tapi kayak menerangkan dengan cara seperti itu akan lebih menarik. Iya. Gitu. Berarti kamu berkeinginan mengubah stigma itu ya, stigma matematika itu. Ya, sebenarnya pengen. Apalagi kayak geometri itu kan kayak iso dibayangkan banget gitu. Materi-materi saya nggak bisa. Ruang dan lain-lain gitu. Terus ini apa namanya? Kan kamu matematikanya ini bukan matematika murni, matematika pendidikan ya. Nah, itu kamu ada keinginan ini nggak, mengajar nggak? Keinginan mengajar, kalau jujur secara pribadi itu aku merasa orangnya nggak telaten. Tapi kalau ngajar oke juga. Bisa juga. Keinginan untuk mengajar ada. Jadi misal nih ada kesempatan kamu apalah lowongan mengajar matematika gitu, kamu akan ambil itu. Iya. Dan maksudnya lebih menjanjikan atau gitu. Karena saya kenapa di situ, karena realistis. Ya rata-rata seperti orang itu pendidikan juga. Ya. Sama rata-rata gitu seperti itu juga. Pada akhirnya tidak terjun ke dunia pendidikan. Tapi juga kadang juga aku bermanfaat juga sih. Kadang kayak ponakan dulu waktu masih sekolah kita ajarin terus. Aku ngambil pendidikan tuh karena merasa pede, pinter ngomong gue sih. Aku kan rada ngomong di depan orang banyak, aku merasa mempunyai kemampuan itu gitu. Walaupun secara konten aku harus berpikir 5 atau misalnya kayak aku kan pendidikan akuntansi. Aku materi akuntansinya tuh harus belajar yang misal aku disuruh ngajar tuh belajarnya 2 atau 3 kali lipat dari teman-teman kepada umumnya gitu loh. Secara konten loh, tapi secara membicarakan ke anak-anak aku sombong. Aku jumawa aku dalam hal itu. Cuma secara konten, waduh, saya harus belajar 2-3 kali lebih. Tapi matematika itu mempelajari ulang, menurutku lebih cepat. Lebih cepat. Jadi baca sekali 2 kali itu, oh iya ini cara nih. Ya. Kayak langsung nyantol gitu. Cuma lama nggak dipelajari ya lupa juga sih. Ya. Cuma begitu baca itu biasanya cepat, nyantolnya cepat. Sekarang tak terapkan di dunia kerjamu? Di dunia kerjaku jarang. Nggak begitu? Ya, nggak begitu, cuma insidental. Kadang tuh harus menghitung biaya apa ya, lebih untuk dapat segini tuh harus nah ya kayak gitulah. Lebih cuma ke perhitungan yang sederhana, cuma perlu pemikiran yang pemecahan masalah gitu. Nek dulu di apa jenenge? Jadi matematika itu rata-rata untuk pemecahan masalah gitu ya? Pemecahan masalah yang ada hubungannya sama perhitungan. Iya sih. Ya. Kayak ngitung-ngitung apa ya? Ngitung PPN, sebelum PPN itu jadi mudah. Saya masih pedok sampai sekarang. Padahal itu kan dulu proyeksi akuntansi gitu loh. Itu saya pedok sekali. Itu membuatmu lebih mudah gitu. Lebih mudah, lebih cepat.
Cuma karena perhitungannya di sana itu aja ya wis rasa perlu ngitung meneh wis. Oh, Nemu anunin. Heeh. Nemu apa ya? Untuk ngitung iki gari ini begini wis langsung ketemu lah. Ya. Awalnya kan dipikir dulu, oh untuk mendapatkan ini berarti kudu ini. Oh, ujungnya kur ini kali ini. Oh, iya. Gitu. Nek kamu disuruh mendefinisikan matematika itu apa? Matematika itu apa ya? Kok dulu pas teori tak diajari nggak? Matematika itu adalah kan kita nek belajar dari SD SMP kan nggak pernah matematika itu adalah begitu langsung diajari hitung-hitungan gitu toh. Dulu pas kuliah diajari gitu nggak? Matematika itu adalah Saya ingatku enggak ya. Dulu semester 1 itu langsung ketemu trigonometri. Orang pernah belajar matematika itu apa dan lain-lain. Tapi di semester akhir itu ada filsafat matematika kalau nggak salah. Wah. Nah, itu tapi mata kuliah pilihan. Oh, kamu nggak ambil? Aku nggak ambil. Aku ambilnya sejarah matematika. Ya, itu apa? Misal itu. Ya, sejarah matematika itu lebih ke penemuan angka, lebih ke penemuan rumus. Dulu diajari nggak? Kenapa angka 1 itu bentuknya seperti itu? Ada sejarahnya itu, sejarahnya itu. Keren. Lupa. Dari awalnya itu dari Mesir kalau nggak salah. Angka 2 Angka yang keluar ini? Oh, nek itu Nggak ada. lupa. Tapi dulu itu di sejarahnya itu ada simbol-simbolnya sendiri. Angka itu ada simbol-simbolnya sendiri. Terus pada awalnya angka 0 itu belum ada. Baru titik. Titik itu untuk menunjukkan 0. Akhirnya ditemukanlah angka bilangan sih bukan. Angka bener, angka 0. Untuk mendefinisikan 0. Siapa yang nyiptake angka 3 kok nyelengkuar ngene-ngene? Lupa aku. Tapi sempat disinggung. Ada nggak ya? Masa tidak cukup buku materimu atau? Lali. Aku dulu bukunya suka perpus nih langsung neng PowerPoint. Iya. Nah itu dulu itu lebih ke saya ingatku ya, saya tak ingat sejarahnya ya penemuan angka itu dari bangsa Mesir atau mana. Berarti dari India, dari secara ilmiahnya yo definisi matematika sih sih. Atau kamu bisa nih? Aku menjabarkan matematika apa itu kayaknya belum bisa menjabarkan. Iya. Matematika. Jelas yo fungsinya banyak sekali. Menghitung. Kayak yang zaman digital sekarang kan angka biner dan lain-lain. Wah, itu sempat juga dipelajari. 1 dan 0. 1 0 terus itu kenapa sebegitu debutnya dan bisa membentuk seperti itu. Ya itu. Makanya di kayak anak-anak TI sekarang juga malah kayak luweh neng matematika pelajaran kalkulus. Oke. Sebelum ke last question. Saya tak ngecek kamera dulu. Oke. Soalnya biasa videographer tunggal itu ya seperti ini. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like jika kalian suka sama video ini, dislike kalau kalian tidak suka, komen juga agar aku lebih semangat dan lebih baik lagi pada video selanjutnya. Terima kasih temanku man. Nah, ternyata kameranya masih aman. Seperti biasa teman-teman. Jadi kalau di segmen ini tuh mesti ada sesi ngecek kamera karena ya nasib videographer tunggal untuk saat ini. Video sebelumnya juga gitu ngecek kamera. Ya. Jadi ini memang salah satu ini ya list di video itu. Iya. Jadi kalau di rundown listnya itu ada sesi ngecek kamera. Oke. Soalnya belum punya kru. Oke, tadi matematika sudah ya. Matematika terus. Oh iya, ini pertanyaan yang sering tak tanyakan kepada teman-temanku. Karena kan nggak mungkin dong ketika kita bermain dulu tanya, "Kowe cita-citanya apa?" Jarang ya teman-teman kita menanyakan seperti itu. Jarang. Mungkin Pak Guru, Pak guru kita kan yang menanyakan itu. Cuma nek teman-teman, nah aku dulu belum tanya kamu. Nek ditanya cita-citamu dulu, cita-citaku dulu itu pengen jadi arsitek. Nah. Oh, kepikiran arsitek? Itu kapan itu? SD, SMP, SMA? SD sih.
karena seneng apa ya? Kamu referensinya Seneng. siapa? Karena babe. Oh, ya. Tapi bukan yang ini ya. Tapi lebih ke arsiteknya yang Ya, ya. desain Ha, bangunan ha. dan lain-lain. Nah itu kayaknya seneng aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata Syuting dong. Ya. yoi. Betul, Pak? Oh, ya. Lanjut, arsitek. Anu nih, apa jenis out of the book? Karena rata-rata ini kan polisi, dokter, arsitek. Tertarik aja di dunia pembangunan kayak gitu. Oh iya, dan tidak dipungkiri grafismu pun keren ya. Maksudnya Apa? grafismu, maksudnya kemampuanmu di bidang grafis itu. Nah, jadi gini, sebenarnya dulu itu cita-citaku itu, terus semakin besar ternyata aku nggak bisa gambar pakai tangan, nggak cukup pandai gambar pakai tangan. Terus akhirnya nyoba-nyoba di Corel kayak gitu, cuma nggak ke bangunan juga akhirnya, karena waktu Lebih zamanku, ke seni aja ya. zamanku main Corel itu lebih ke desain-desain. Wes zamannya stiker ya. Zaman desain stiker, kaos, grafis kayak apa? Banner-banner. Ya. Akhirnya jadi seneng itu. Ya. Grafiknya ke situ karena nggak bisa gambar pakai tangan, akhirnya gambar pakai digital lah. Media yang lain. Dan di situ lumayan tertarik juga sebenarnya. Dan grafismu diakui juga gitu loh. Enggak yang bagus banget, tapi kadang emang diperlukan kayak misalkan bikin banner dan lain-lain. Soalnya kalau kan aku kan saja ini grafisku buruk, tapi kan kepaksa tadi dorano sing gelem atau dorano sing anu kuwi. Kadang tuh Akhirnya ya minggu desain. karena terinspirasi dari ini loh. Kalau aku bikin kayak gitu terinspirasi. Aku dulu zaman sekolah, zaman kuliah itu suka ke festival-festival, kayak ke festival band dan lain-lain gitu. Kadang terus lihat-lihat banner, wah API desainnya kayak ini kayak ini, jadi inspirasi. Kadang memang sederhana, background irung terus tapi hurufnya digawe piye, ya, wis sama ya. Dan dulu itu jadi ini refreshingku. Jadi saat suntuk belajar, aku dolanan Corel. Iya. Gitu. Hiburan lah. Cita-citamu arsitek ya? Keren. Dulunya Ya. Itu memudar seiring apa itu? seiring berjalannya waktu aku rasa gambar. Tapi ternyata di kuliahku itu ada yang namanya geometri menggambar. Ya, jadi menggambar bangun ruang walaupun bukan berupa gedung ya, tapi ini bangun ruang ini nanti kalau misalkan kalau diistilahkan cahayanya dari sini jatuhnya jadi seperti apa, tapi ya nek di matematika lebih ke sumbu X Y Z. Poin satu ya begitulah. Tapi di dunia arsitek mungkin juga pakai itu ya. Arsitek Tapi lebih ke rumit. Dan ternyata ide saya untuk menggambar kayak gitu dan cara menggambar saya kurang, jadi ya. Tapi boleh dibilang pokoknya desainmu cukup diakui lah untuk selevel amatir. Minimal di kampung kita. Ya benar. Dan mungkin yang level kuliahmu pun masih diakui. Ya mungkin kadang suka dimintai tolong temen kakak tingkat kayak gitu. Juga bikin beberapa desain kayak kaos mungkin. Ya. Terus apa lagi? Rencana terdekat ini ngapain? Rencana terdekat itu yang dipikirkan sebenarnya karena saya belum nikah ya, dan umur saya sudah lumayan 27. 27. Oh iya. Yang dipinginkan ya ini Jadi pasangan hidup dulu. Sudah ada ke arah itu, maksudnya sudah menuju atau Ya masih berdoa. berarti next plan-nya akan married.
Bermusik Tetap Masih itu tetap. kayak hobi. kayak anu ya, Jadi hiburan iya, ya. hiburan. Jadi aku tuh bukan orang yang suka ngegame. Oh, betul. Aku betul. bukan orang yang suka game dan hiburannya Dan ya apakah Anda pro di itu game? musik. Oh, tidak. Tidak perlu di game sama sekali. Jadi ya hiburannya musik itu iya. tadi. Oke. Dan mungkin seandainya ini, tapi masih tahun depan sih, nanti bantuin di itulah Iya. pementasan itu ya. Dan kayaknya di gereja juga ada rencana mau bikin ibadah dengan Oh iya. perlengkapan musik yang lebih Iya, lengkap lagi. iya. Kemarin ada sempat obrolan sama Pak Pendeta juga. Berarti Itu masih ini. bermusik dan Iya. mungkin terdekat harapannya sih ini ya, next bulannya merit ya. Yes. Kita berdoa yang terbaik, men. Amin. Dan seperti janjiku kemarin, misalnya kamu, ya nanti nggak usah dibicarakan, nanti nggak dikirain. Pokoknya seperti janjiku kemarin, kalau kamu butuh Ya. untuk itu dan hanya sebatas itu, makanya yo nggak mengharap yang muluk-muluk, atau Bisa pasanganmu mengharap nggak muluk-muluk, nanti ya Bisa menghubungi. bisa menghubungi. Nanti tak Siap. coba karyakan. Terus terakhir nih, karena udah malam nih, nanti nggak terlalu malam. Ini biasanya nang kontenku sono ono sesuatu sih. Untuk kamu sekarang ini sing tok bawa dalam doamu apa, men? Yang tak bawa dalam doaku tuh akhir-akhir ini, aku ya, yang penting tuh setia dulu sama Tuhan. Setia jadi pelayan Tuhan. Oh iya, kamu sudah ini juga ya di VA ya, keren. Oh, aku Harapanku kamu karena harapanku kamu meneruskan aku, karena kan dulu aku ya, aku yang sering di situ. Cuma aku sekarang nggak sebisa itu sekarang, nggak yang karena- sebisa itu gitu loh. sibukan keluarga juga ya. Sebenarnya nggak sibuk, cuma aku kan anakku tak tinggal ya seharian, Iya. pun harus tak tinggal lagi. Kadang aku pas lo juga aku kesana, cuma nggak yang bisa nah dulu kan bener-bener setiap minggu aku dampingi, aku ikut mereka. Nah, harapanku kamu yang meneruskan itu. Aku dulu itu emang sempat kepikiran ini sih, punya keinginan ya jadi apa ya, kayak pembawa firman Tuhan kayak gitu. Kemarin walaupun sekedar di PA yang kecil. Kemarin sudah keren. Mungkin Dan ya, pertahankan ya, Mas, ya? sempat ada kayak gitu. Karena aku sedikit komen ya, iki rawu pola ning anu ya. Oh, nek kira-kira dirungokke meneh berapa ya rasa dimasukke. Masuk kok bebas kabeh masuk. Oh, iya, Anu iya. ya. Kan sedikit tuh. Kan kamu kemarin menulis itu dengan baik ya. Mempersiapkan itu dengan baik, menulis dengan Nah, baik. itu pertama kali aku menulis materi. Menulis dengan baik. Biasanya seperti aku ini. Dulu di awal aku juga nulis. Semakin kesini tahu sendiri lah ya. Spontanitas. Ya itu harapanku tak pertahankan kamu nulis terus kamu itu, karena kemarin tak sampaikan dengan terstruktur, tak sampaikan dengan Aku tuh terinspirasi. Jadi karena aku malah mengambil sisi positif dari pandemi ini tuh, jadi mengenal banyak pendeta dari luar. Ya, Dari ya, YouTube ya, kan kita gampang banget tuh akses. Dan banyak pendeta-pendeta muda yang menginspirasi. ya keren. Oke, tadi doamu tadi adalah setia pada Tuhan, terus ada lagi? Kalau yang tak pikirkan sejauh ini sih itu untuk kedepannya ya pengen dituntun Tuhan aja. Ya berarti Yang penting itu aku ke Tuhan dulu, ya. bukan apa yang bisa Tuhan berikan ke aku, tapi apa yang bisa aku berikan buat Tuhan. Oke, mantap. Keren. Nah, sudah malam, Bro. Yuk. Terima kasih sudah berkenan tak kunjungi. Siap. Terus kapan-kapan aku berkunjung lagi. Nanti Oke, kita bikin video lagi. Siap. Terus tujuanku bikin video ini tidak lain tidak bukan adalah pengen mendokumentasikan lah orang-orang di sekitarku, teman-temanku, ben besok orang-orang tahu bahwa wah iki kancane iki. Anakku nanti juga tahu, papaku kancane ini.
Oke, teman-teman, malam sudah larut. Aku mau pulang, nanti nggak kemalaman. Sebenarnya nggak apa-apa malaman juga. Rumah Santai deket atau dong. rumah deket juga. Kampung sendiri nih. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih Mas Asep. Siap. Sampai ketemu di next video. Dadah teman-teman, sampai ketemu lagi.